Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 kelas B1 Pendidikan Masyarakat. Di sini kami akan membahas materi sosiologi tentang komunitas sosial. Judul yang kami angkat yaitu Komunitas Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Rofiki, Dian Permata, Cokorda Bagus, Rena Hemanis, dan Serliani Eka. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kelompok 3 dapat menyelesaikan tugas dengan judul Komunitas Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat tepat pada waktunya. Tugas ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban dalam mata kuliah sosiologi, sekaligus untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya peran komunitas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya komunitas sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pengertian komunitas sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Komunitas sosial berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok sosial yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan kemandirian anggotanya melalui kegiatan yang mengembangkan sumber daya, keterampilan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, baik ekonomi maupun sosial, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan hanya penerima manfaat. Prinsip dasar yang digunakan yaitu 1. Masyarakat sebagai subjek. Masyarakat terlibat aktif dalam menentukan arah dan pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan mereka. Kedua, peningkatan kemandirian. Berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat agar lebih berdaya dan mandiri, tidak lagi bergantung. Yang ketiga, penguatan kapasitas, memberikan pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan modal usaha untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif. Dan yang terakhir, partisipasi aktif, melibatkan partisipasi luas dari seluruh lapisan masyarakat untuk membangun konstruksi sosial yang positif. Berikut contoh kegiatan yang dilaksanakan. 1. Pelatihan, mengadakan pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen sumber daya. Yang kedua, penguatan kelembagaan, memperkuat organisasi masyarakat agar lebih efektif dalam menjalankan program. Yang ketiga, bakti sosial, melakukan kegiatan berbagi seperti mengunjungi panti asuhan atau panti jompo untuk membangun ikatan emosional dan kepedulian. Yang keempat, pengembangan usaha, membangun pengembangan UMKM lokal seperti pemberdayaan komunitas perajin gerabah dan tenun. Yang kelima, ketahanan pangan, program yang berorientasi pada ketahanan pangan keluarga dan komunitas. Dan yang terakhir, kesehatan, menguatkan program kesehatan masyarakat seperti posyandu untuk meningkatkan ketahanan hidup yang sehat. Di sini kita ambil contoh pemberdayaan masyarakat yaitu organisasi Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjadi wadah pengembangan generasi muda. Organisasi ini berfungsi sebagai sarana pengembangan diri anggota, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di lingkungan desa atau kelurahan. Karang Taruna beroperasi atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama pada generasi muda. Berikut merupakan contoh video cara pembentukan Karang Taruna di tingkat desa. Bagaimana cara mendirikan Karang Taruna di tingkat desa? Karang Taruna adalah wadah bagi pemuda untuk berkembang dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Karang Taruna dimulai dengan menyusun visi misi dan pemilihan pengurus melalui rapat pembentukan dan diikuti dengan penyusunan AD/ART organisasi. Berikutnya adalah pengajuan pengesahan struktur pengurus kepada kepala desa dan pelantikan secara formal yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan anggota. Setelah pelantikan, pengurus Karang Taruna akan menyusun program kerja yang mencakup berbagai kegiatan, mulai dari olahraga, seni budaya, hingga ekonomi dan advokasi. Posisi dan peran strategis Karang Taruna di desa tidak hanya terbatas pada kegiatan sosial,
tetapi juga dalam membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana peran Karang Taruna di desamu? Keanggotaan dan kepengurusan Karang Taruna. Keanggotaan. Anggota Karang Taruna adalah pemuda-pemudi dengan batasan usia tertentu, umumnya mulai dari 11 hingga 45 tahun. Untuk kepengurusan, batasan usia untuk pengurus biasanya adalah 17 hingga 35 tahun. Fungsi dan peran utama Karang Taruna. Yang pertama, wadah pengembangan generasi muda. Mengembangkan potensi, bakat, dan keterampilan pemuda melalui berbagai kegiatan dan pelatihan. Yang kedua, penanggulangan masalah sosial. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan masalah seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan kemiskinan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Yang keempat, fasilitas dan advokasi. Memfasilitasi kegiatan, memberikan pendampingan, serta mengadvokasi hak-hak generasi muda dan masyarakat. Yang kelima, media komunikasi. Berperan sebagai jembatan komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Dan yang terakhir, pelestarian budaya. Turut berperan dalam melestarikan budaya lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut contoh kegiatan Karang Taruna. Di lingkungan, melaksanakan kerja bakti membersihkan selokan dan area desa, mengadakan program penanaman pohon, kemudian mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuat tempat sampah. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan, yaitu menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, komputer, memasak, dan wirausaha. Kemudian memberikan bantuan untuk sekolah atau memberikan hadiah bagi siswa yang berprestasi. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan diskusi dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan anggotanya. Dalam bidang ekonomi, membentuk koperasi pemuda, membuat usaha bersama seperti pertanian, peternakan, perikanan, atau kerajinan tangan, dan memberikan penyuluhan kewirausahaan. Dalam bidang olahraga dan kesenian, mengadakan turnamen olahraga atau kegiatan jalan sehat, menggelar festival budaya, pentas seni, dan lomba kesenian, melestarikan tradisi dan kesenian lokal seperti tarian adat. Dalam bidang sosial dan spiritual, menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti program bedah rumah, kemudian mendukung kegiatan sosial lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kesimpulan yang dapat kami uraikan yaitu sebagai berikut. Karang Taruna merupakan contoh nyata dari komunitas sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Karang Taruna ini dapat memberikan manfaat bukan hanya terhadap satu individu saja, melainkan mencakup masyarakat yang luas. Dengan kegiatan-kegiatannya yang positif, organisasi ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat desa, memperkuat solidaritas sosial antar masyarakat, dan menumbuhkan kemandirian serta keterampilan generasi muda. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.